Nah, tanpa berpanjang lebar, kita persilakan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya. Tadi misalnya Pak Rudi ini udah nanya, dia mau jualan abon. Mudah-mudahan apa yang disajikan oleh Bu Sarah ini memberikan inspirasi kepada Pak Rudi ya. Kepada rekan-rekan yang lainnya pun demikian. Saya juga terkesima karena bisnis saya sering berpartner dengan Bu Sarah, tapi Bu Sarah nggak pernah kasih saya pelatihan yang kayak gitu kayak selama bertahun-tahun ini ya. Jadi setelah ngeliat juga kaget juga karena Facebook saya ada, saya pitch juga ada, promosi ada, tapi kok kayaknya cuma 30% daripada yang Bu Sarah cerita tadi gitu loh. Aduh, ini mesti banyak PR banget ini. Ayo silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Pak Tito, saya Siapa boleh nih? bertanya, Pak. Siapa nih? Bu Rati. Saya Rati. Oh, Bu Rati, silakan Bu Rati. Nah, Bu Rati ini kepala sekolah mau nanya, Bu Sarah siap-siap nih ditanya sama guru nih. Silakan Bu Rati. Kalau sulit ada Pak Min. Silakan Bu Rati. Selamat sore Bu Sarah, Pak Sore. Tito. Salam kenal. Setelah menyimak paparan dari Bu Sarah tadi sangat menarik, terutama kalau di saya di dunia pendidikan kan memang ada unit produksi ya, mengajarkan anak-anak untuk entrepreneur nih. Dan memang tips dari Bu Sarah memang betul-betul mudah untuk diterapkan anak-anak. Yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana cara mengukur produk yang kita posting tadi baik melalui Instagram maupun Facebook ya, itu betul-betul sampai ke target pasar kita. Ini kan karena keterkaitan dengan efektivitas marketing dan cost calculation ya Bu ya. Semakin banyak kita posting, apakah nantinya akan semakin banyak juga orderan yang kita terima, atau hanya kita sembari berbagi sosial lah, berbagi cara-cara, kemudian nanti ada yang minat baru order, bagaimana cara mengukurnya keefektivitasan postingan itu Bu? Itu. Terima kasih Bu Sarah. Ya, baik Bu Rati. Bu Rati nggak bisa lihat wajahnya Bu Rati, biar kenal. Nah, kan cantik. Makasih Bu Rati, salam ya. Mudah-mudahan. Salam kenal Bu Sarah. SMA, Mak? SMA ya? SMK ya? SMK Bu, iya. SMK, oke. Iya. Memang ada pelajaran kewirausahaan ya di situ ya? Ada Bu, memang pelajaran wajib ya. Iya. Untuk anak SMK gitu. Iya, oke. Anak saya juga di waktu kemarin ya, sekarang udah masuk kuliah, waktu di SMA itu belajar kewirausahaan bingung dia. Yang diajarkan mesti gimana nih, karena memang tidak tahu praktek. Akhirnya saya suruh praktek Sarah Baget aja, jadi langsung tahu. Jadi gini Bu Rati, untuk bisa tahu apakah postingan kita itu sudah mencapai target yang kita mau atau tidak, itu kan pertanyaannya ya. Betul. Itu adalah yang tadi, bahwa pada saat kita memposting di Instagram atau di Facebook, anggaplah kita satu di Instagram ya, itu sudah menjadi Instagram akun bisnis. Kalau masih akun biasa, tidak ada reviewnya Bu. Kalau kita yang mereview, kita hanya tahu like-nya berapa. Itu hanya tahu like-nya berapa saja, belum kena semua. Jadi hanya karena banyak kan yang Instagram kita masuk, kayak saya posting misalnya nih, saya posting donat saya. Itu Pak Tito lihat, Pak Min lihat, tapi nggak di-like loh. Nah, kalau di Instagram, kalau like seperti itu. Tapi kalau di Insight, kita akun bisnis, itu akan kelihatan, Bu. Pada saat kita posting dengan hashtag, kemudian apalagi ada komen, ya 1, 2, 3 komen, agak jarak 7 hari tadi saya bilang. Selama 7 hari itu ada review dari search engine, dari mesinnya si Instagram. Dia akan muncul, Bu. Dan dia muncul, saya malah nggak nyampe 7 hari. Saya kemarin mencapai hanya 3 hari. Mungkin karena reviewnya bagus ya, sampai 95%. Saya dikasih tahu tuh, yang tadi kinerjanya sudah mencapai 95%. Lihat Insight. Saya klik, lihat Insight. Saya dikasih tahu ternyata jangkauan saya sudah mencapai 2.905, atau saya sampai apa? 2.905 akun yang berhubungan dengan postingan saya, yaitu kue bolu. Kemudian yang mengikuti saya ada menambah sampai 5 orang. Padahal saya belum promo nih, saya belum berbayar belum. Saya sampai nambah 5 orang karena saya pakai hashtag tadi. Lalu yang meng-save, yang menyimpan postingan saya. Jadi kalau saya triknya memang untuk kita jualan, tidak hanya kita posting bolu harga sekian, tidak.
Jadi saya posting ada ceritanya. Saya menceritakan bahwa kue jadul marmer ini saya buat karena sebagai warisan dari orang tua saya, zaman dulu sering dimakan ini. Dan ini harganya gitu, ada copywriting. Nanti saya kasih tahu resepnya malah. Saya kasih tahu resepnya, silahkan mau full atau tidak, tapi kalau saya full, saya kasih resepnya. Lalu di bawah yang mau open order silahkan ya, ini open order ya. Yang mau open order silahkan, harganya sekian, untuk reseller sekian. Saya kasih tahu begitu tuh Bu. Nah itu langsung kena kepada target kita, tanpa promosi. Tanpa jual promotion lalu berbayar gitu, itu masih insight, masih akhirnya dia sarankan untuk mempromosikan, karena kalau dipromosikan berbayar dia akan jauh lebih banyak dapatnya, jangkauannya jauh lebih besar, seperti itu Bu Ratih. Jadi apa yang tadi saya jelaskan memang seperti itu. Dan postingan makanan memang berbeda sama baju ya. Kalau baju tuh keluar baju sekian, harga sekian. Nanti muncul lagi posting baju yang lain gitu, jaket harga sekian. Itu seperti katalog kalau baju. Tapi kalau makanan lebih banyak copywriting-nya, lebih banyak ceritanya. Baru bisa ngepost yang beneran jualannya. Begitu. Pak Mindiarto bantu, bisa silakan. Di sini juga ada bergabung Mas Taka Liwungang, Bu Sarah. Nah, mana Mas Taka? Mas Taka, ayo Mas Taka. Mas Taka ini teman SMA saya, sekarang berkecimpung sebagai pakar digital bisnis. Nah, ini pakarnya Bu Rati. Pak Taka ini suka bantu UKM, tapi juga memberikan coach kepada korporat-korporat. Kalau saya lihat Telkom, BUMN banyak ya nih. Ya. Jadi silakan Mas Taka, ada yang mau ditambahkan mungkin, ada hal-hal lain, hal-hal tertentu yang ingin disampaikan. Silakan Mas Taka. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak Tito, Bapak Ibu sekalian. Salam kenal semuanya. Terima kasih udah dikasih kesempatan. Ini by the way suara saya kedengaran nggak nih? Jelas. Jelas ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi kalau dibilang pakar digital enggak ya, masih baru belajar juga. Jadi tadi yang disampaikan sama Ibu Sarah udah benar semua ya. Jadi memang kalau sekarang ini bisnis kuliner itu kalau di Amerika namanya ghost kitchen, ya agak sedikit berbeda dengan yang di Indonesia ghost kitchen-nya. Kalau di sana itu kitchen-nya itu disewain. Jadi misalnya saya tinggalnya let's say di mana ya, di kosan nggak ada dapur. Saya bisa sewa kitchen. Ya, sewa kitchen di suatu tempat rame-rame sama orang, ada jamnya, jam sekian sampai jam sekian, jadi sewa. Kemudian tempat saya sewa kitchen itu bisa jadi alamat bisnis saya. Jadi kalau orang mau order makanan ya ke kitchen itu. Jadi di sana itu di Amerika itu anak-anak mahasiswa yang tinggal di dormitory itu bisa berbisnis. Jadi saat ini sebenarnya apalagi kondisi COVID ini segala macam ya, bisnis kuliner itu salah satu yang sebenarnya masih promising. Ya, asal kita tahu caranya. Dengan cara-cara yang tadi dibilang online, digital ya sama aja sih sebenarnya. Kadang-kadang orang suka beda-bedain. Dan memang pengalaman saya karena kebetulan saya juga jadi staf khusus di Kementerian Perdagangan juga sempat bantu-bantu di UMKM. Memang yang bisa dipakai oleh UMKM saat ini kan adalah pakai sosial media, ya nggak usah pakai yang jelimet-jelimet pakai website atau apa. Tadi yang disampaikan sama Ibu Sarah dengan Facebook dan Instagram udah cukup, ya sudah oke semua yang disampaikan sebenarnya. Saya rasa sih itu ya. Jadi nggak ada yang mungkin kalau ada yang mau nanya lebih baik karena saya nggak siapin materi sama sekali. Jadi kalau ada teman-teman mau nanya ada kasus, mungkin saya bisa. Kalau saya bisa bantu untuk sama-sama kita bedah. Thank you ya. Oke, thank you, Mas Taka. Jadi ghost kitchen, bayangan. Jadi kalau ada orang jago masak, hobi masak, dia mau dagang tapi nggak punya dapur, atau dapur yang mungkin kurang representatif, dia bisa sewa untuk ngolah makanan jam-jam tertentu dia buka. Itu menarik sekali, mungkin bisa jadi tren nantinya. Saya pikir apa yang terjadi di luar, walaupun kadang-kadang agak telat ya, tapi bisa menjadi tren di kita juga.